sesuatu yang berada di permukaan, dalam artian kita memahami kalau misalnya treatment yang akan kita berikan pun nggak bukan adalah yang hanya di bagian permukaan. Jadi sebisa mungkin terapi yang kita berikan adalah terapi-terapi topikal seperti itu. Jadi terapi topikal itu sangat bertujuan untuk mengurangi efek samping juga. Karena salah satu contohnya misalnya kita kasih treatmentnya itu berupa antibakterial. Tapi antibakterialnya itu bisa secara sistemik, bisa secara topikal. Tapi antibakterial tersebut, antibiotik contohnya itu ada memiliki efek samping. Salah satunya misalnya kayak tetracycline dapat menyebabkan keluhan giginya itu menjadi lebih kekuningan seperti itu ya kan. Maka kalau misalnya dia dioleskan secara topikal, efek sampingnya jauh lebih ringan atau misalnya tidak ada efek samping ke sistemik lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita temukan masalah yang topikal, terapilah dengan yang topikal seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang dia tidak punya treatment topikal kayak gitu ya kan, maka kita bisa berikan treatment yang sesuai dengan etiologi walaupun dia yang sistemik. Oke. Terus disclaimer yang kedua, jika sesuatu yang ada masuk ke dalam kulit kita itu secara nggak langsung dibilang masuknya itu sulit gitu ya kan, maka percayalah untuk keluarnya pun pasti sulit. Jadi kalau misalnya masuknya sulit, keluarnya pun sulit, maka usaha kita untuk mengeluarkannya harus lebih besar. Kayak mana salah satu contohnya? Misalnya ada bagian permukaan kulit di daerah ketiak. Di daerah ketiak ada permukaan kulit. Kemudian dari lapis demi lapis, epidermis, dermis, subdermis, dan lain-lain, sampai akhirnya menembus ke bagian kelenjar-kelenjarnya. Itu termasuk yang infeksi yang pertama kali kena secara superficial, mudah masuk atau mudah sulit masuknya. Kalau misalnya dari lapis demi lapis, sepertinya tahapannya harusnya dia harus menembus pertama bagian epidermis, tembusan kedua dermis. Jadi ada bagian tahap demi tahap, susah masuk. Jadi kalau misalnya untuk infeksi yang susah masuk, kita anggap kita butuh usaha yang lebih besar. Sehingga yang kita anggap sulit keluar, biasanya kita treatment secara sistemik, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia masalahnya dalam atau masuknya agak sulit, maka kita treatment itu secara sistemik, seperti itu. Atau contohnya lagi, misalnya kita melihat di bagian kulit kita ada kulit kepala kayak gitu ya kan. Tapi ternyata dia dapat juga menginfiltrasi sampai ke bagian batang dari rambut. Berarti kan itu juga butuh usaha. Sulit masuknya, sulit keluarnya. Sehingga rata-rata untuk treatment untuk seperti contohnya tinea capitis ya kan, itu kita DOC pertamanya kita bukan pakai yang terapi topikal, tapi terapi yang sistemik atau per oral seperti itu. Oke. Disclaimer yang ketiga, kalau misalnya kita melihat ada masalah kulit yang secara nggak langsung kita temukan masalahnya itu tebal gitu ya kan. Jadi dia bukan membuat satu bagian yang makula doang, jadi satu permukaan dengan warna kulit, nggak gitu. Tapi dia untuk membentuk suatu lesi, dia agak meninggi ya kan. Contohnya lesi-lesi yang likenifikasi. Contohnya itu yang kayak psoriasis dan lain-lain. Kalau dia membentuk likenifikasi, otomatis dia ada proses yang meninggi lebih besar sehingga kita butuh potensi yang lebih kuat untuk menyerangnya sampai ke bawah. Bisa sistemik boleh, tapi kalau misalnya kita penemukan misalnya contohnya kita pakainya itu kortikosteroid, kita ambil yang potensi kuat. Sistemiknya nanti dulu, kita pakai topikal yang kuat dulu seperti itu. Oke. Terus yang keempat, kalau misalnya kita temukan permasalahan kulitnya ini ada bagian di kulit-kulit yang tipis, misalnya kayak gitu ya kan. Kalau kulitnya tipis, ya cukup aja kita berikan terapinya itu yang sederhana doang. Kita pakai yang krim. Tapi kalau misalnya dia yang tadi tebal, kita pakai itu yang salep, seperti itu. Ingat, kalau misalnya di daerah yang tipis, biasanya itu pada semua bagian kulit bayi. Itu kan termasuk tipis ya. Atau enggak daerah bokong. Atau misalnya kayak misalnya pada kasus-kasus skabies, itu kan sering menyerang kulit yang tipis. Jadi krim-krim doang sudah cukup. Terus kalau misalnya kita lihat daerah wajah, itu adalah bagian terwajah ya, bagian terdepan ya, atau misalnya yang paling mewakili kita gitu ya kan. Jadi bagian wajah tersebut, kalau kita kasih sesuatu yang berwarna, pasti agak jelek. Atau kita kasih sesuatu yang tebal, seperti ointment misalnya, kayak pasta. Pasti orang langsung nanya-nanya, kayak gitu ya kan. Bakalan rempong lah kita itu misalnya menghadapi apapun pernyataan-pernyataan orang terkait apa yang kita aplikasikan di wajah gitu ya kan. Sehingga kita pilihlah sediaan payfoam topikalnya yang krim, karena yang krim tersebut selain dia tipis, cepat menyerap, seperti itu. Jadi apapun masalahnya, mau infeksi jamur, bakteri, ataupun yang lain di daerah wajah,
lebih bagus menggunakan krim. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang kayak mana sih kita pilih terapi yang mana, kita pilih krim atau salep ataupun pasta seperti itu. Oke, terus Kak, kalau misalnya dia tipis ya Kak, tapi di daerah dada ada rambut-rambutnya gitu. Nah, kalau dada sebenarnya tipis bisa kita kasih krim. Cuma bayangkan di bagian dada ada sebagian orang yang rambutnya banyak atau memang secara nggak langsung kan kelihatan tidak berambut, tapi sebenarnya di bagian dada tersebut atau bagian punggung ya itu berambut. Jadi kalau misalnya kita kasih krim, kita oleskan begini, alhasil dia hanya akan mengenai bagian-bagian rambut-rambutnya doang, nggak akan mengenai sampai ke kulit tempat kita yang mau menyerang, misalnya tuh jamur misalnya, kayak gitu. Jadi kalau di daerah yang berambut, alangkah baiknya menggunakan yang agak cair, atau salah satu contohnya itu yang shampoo, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia di daerah yang luas, lebih milih yang sistemik, karena bayangkan, kalau misalnya kita kasih krim satu bagian, permukaan itu misalnya sekitar 10% dari tubuhnya, mengolesinya itu aja udah habis satu tube gitu ya kan. Jadi pengobatannya jadi lebih lama, mengaplikasikannya pun ribet. Jadi kalau dia luas kita pilih yang terapi sistemik. Kalau dia bandel dikasih sekali nggak mempan-mempan juga boleh kita kasih ke sistemik gitu ya kan. Terus kalau misalnya kita memberikan terapi, dia itu kan dengan campurannya air maka dia sifatnya sedikit basah, atau campurannya alkohol dia sifatnya basah. Maka kalau misalnya lesi kulit kita basah, boleh kita campurkan dengan yang basah dengan tujuan untuk mengkompres kayak gitu ya kan, atau istilahnya itu membuat dia dulu kering dulu, jangan sampai dia menjadi becek kayak gitu. Karena bayangkan kalau misalnya masalah kulitnya itu sekarang ada yang basah terus kamu kasih yang kering, jadi sama kayak misalnya ada basah ketiak kamu kasih dia bedak kayak gitu ya kan, maka akan menimbulkan gambarannya itu seperti becek-becek, jadi infiltrasi si obat zat aktifnya itu susah. Jadi basah ketemukan dulu dengan yang basah. Salah satu contohnya itu misalnya kompres, kalium permanganas, rifanol, NaCl supaya dia menjadi kering. Setelah dia menjadi kering baru kita treatment sesuai dengan treatment antibiotik kah, anti jamur kah, antivirus kah, ataupun kortikosteroid seperti itu. Terapinya sesuai dengan etiologi penyebabnya. Terus jangan lupa terapi simptomatik. Beberapa masalah kulit ada yang juga berkorelasi dengan gejala-gejala prodromal seperti demam, boleh diberikan terapi demam. Dan juga treatment untuk gatal, karena biasanya penyakit kulit disertai dengan gatal, boleh kita berikan antihistamin ya. Antihistamin ada yang untuk generasi 1, ada yang generasi 2, ada yang memiliki efek samping ngantuk, ada yang tidak, sesuaikan dengan kebutuhan si pasien kayak gitu. Terus ingat kalau misalnya di kulit, ternyata ya di kulit kita ini ternyata punya banyak flora normal. Flora normal salah satunya adalah Staphylococcus aureus, sehingga satu aja penyebabnya, misalnya ada infeksi viral. Tapi kenapa di kemudian hari kita berikan treatment antibiotik? Karena jika terapi kita yang kita kasihkan tadi itu bisa ternyata menimbulkan secondary infection. Contohnya misalnya kayak ada vesicle, pecah dia. Maka di daerah permukaan tersebut belum tentu sebersih itu untuk flora normalnya itu bisa secara nggak langsung mati lah gitu ya kan. Tapi justru dengan adanya bagian permukaan kulit yang jadi terbuka, maka si bakteri bisa masuk. Bakteri mana? Bakteri yang ada di kulit kita kayak gitu. Jadinya banyak kasus ada pun treatmentnya misalnya dia kortikosteroid untuk misalnya autoimun, dikasih juga dengan infeksi antibiotik dalam bentuk topikal. Tujuannya untuk mematikan flora normal karena dengan adanya terbukanya bagian kulit memungkinkan untuk infeksi sekunder di kulit juga. Seperti itu ya. Dan ingat kalau misalnya kalian ketemu bagian bula gitu ya kan. Bula itu adalah sesuatu yang masih ada permukaannya, masih intak permukaan kulitnya. Jauh lebih bagus dipecahkan atau tidak dipecahkan. Ayo, siapa yang tim dipecahkan, siapa yang tidak dipecahkan. Kalau kalian ketemu pasien kalian dengan keluhan bula, atau misalnya dia ada sedikit luka bakar gitu ya, tapi luka bakarnya masih membentuk bula, belum sampai pecah, dipecahkan atau tidak dipecahkan? Ayo. Pecahkan dokter. Oke, ada yang dipecahkan, ada yang tim tidak dipecahkan? Areti bilang jangan dipecahin. Oke. Jadi adalah ya kan tim Dosan sama tim Jipyong nih ceritanya kan. Jadi ada yang dipecahkan, ada yang tidak. Pertanyaan kakak, apakah di bagian yang ada bula tersebut memungkinkan nggak untuk infeksi sekunder?
Dengan pertimbangan tadi kakak sudah jelaskan kalau misalnya di kulit kita tuh memang ada flora-flora normal, yang nggak lain nggak bukan itu adalah salah satunya bakteri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kulitnya terbuka bisa infeksi, ya benar. Jadi kalau misalnya ada bula, si kulitnya tuh intak, jangan dipecahkan. Jadi memecahkannya itu pun kalau misalnya dengan indikasi mungkin dia ada menekanan saraf atau lain-lain itu harus sesteril mungkin kayak gitu. Karena kalau dia tidak steril maka adanya infeksi sekunder yang muncul berikutnya. Atau contoh sederhananya lah, kenapa orang jerawatan dilarang untuk memecah-mecahkan bagian dari komedonya itu secara tidak steril ya? Karena dengan adanya pemecahan biasanya kan besoknya diikuti dengan pembentukan pustul. Karena apa? Memang ada flora normalnya. Jadi usahakan bagian kulit tetap intak kayak gitu ya. Kecuali misalnya ada nanti pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, nanti kakak jelaskan lagi ya. Untuk vehicle topikal, kira-kira ada yang mau bertanya? Masih belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Infeksi jamur. Nah, infeksi jamur. Jadi infeksi jamur yang di kulit ya, ini fokus kita di kulit. Kenapa kakak bilang gitu? Karena jamur pun bisa ada di bagian submukosa ataupun misalnya di bagian yang tubuh lainnya. Contohnya di paru-paru. Sangat mungkin ya ada jamur di paru-paru. Jadi ini kita bahasnya khusus di bagian kulit. Di bagian kulit dia ada 3 jenis. Ada tinea, ada Pityriasis versicolor, dan candida. Yang mana penyebabnya beda-beda. Kalau yang tinea penyebabnya itu adalah dermatofita. Sementara Pterygium versicolor penyebabnya itu adalah Malassezia furfur, sementara Candida penyebabnya Candida albicans. Jadi kalau misalnya ditanya, ini punya kekasannya masing-masing. Satu, yang tinea ini ya, kalau si tinea ini kan adalah dermatofita. Nanti kita dapati gambaran efloresensi kulit yang khas. Karena dermatofita, dia itu merupakan dermatofit, pemakan dari si derm atau kulit. Kulitnya apa? Keratin kulit. Jadi si jamur-jamur dermatofita yaitu Triopiton, Epidermophyton, dan Microsporum hidup dengan keratin. Jadi kalau misalnya keratinnya banyak, maka dia akan banyak berkembang biak. Jadi kalau keratinnya habis, maka dia tidak mampu berkembang biak. Ini yang kakak tadi mau tekankan. Kalau tadi vesikel sama bula nggak kakak suruh untuk dilakukan pemecahan. Sementara kalau pada tinea bisa dilakukan keratolitik agent, diberikan zat-zat yang bisa mengelupas bagian kulit karena keratolitik itu mematikan keratin sehingga si vitamin-vitaminnya si jamur tersebut nggak banyak untuk dia berkembang kayak gitu. Oke, gitu aja yang pertimbangan khususnya. Terus kita lihat lagi si tinea ini bisa di mana aja, bisa di kepala, bisa di badan, bisa di kaki, bisa di kuku kayak gitu ya kan, atau bisa di antar sela jari kayak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya si tinea ini mengenai bagian tubuh, umumnya dia akan menyebabkan bagian tubuhnya itu yang ada keratinnya pasti akan digerogoti. Kalau udah habis keratinnya maka dia kesannya tenang. Makanya ini yang akan membentuk gambaran central healing dan tepi aktif. Nah, kita lihat di sini kan dia memakan keratin. Kalau misalnya kita lihat contohnya pada gambar yang ini nih. Gambar ini kan sebenarnya bagian kulitnya semuanya punya keratin ya dari atas tengah bawah. Cuman ternyata bagian tersebut yang di bagian ini warnanya udah nggak merah kak, nggak meradang loh kak. Justru yang gambaran polisikliknya itu di bagian pinggir-pinggirnya, di tepi-tepinya. Kenapa? Karena jamurnya awalnya mulanya mungkin di sini, tapi dia berkoloni membentuk pemakanan, habis deh di sini keratinnya. Sementara di bagian sini masih banyak keratin, sehingga si jamurnya masih mau menggerogoti bagian tepi-tepinya. Maka membentuk gambaran central healing, nggak ada merahnya gitu ya kan, karena udah habis keratinnya, nggak di situ lagi jamur. Tapi ke pinggirnya akan membentuk tepi-tepi aktif seperti itu ya. Jadi ini khas banget ya hanya untuk bagian dermatofita, yaitu golongan tinea-tineaan. Oke. Nah, kalau ditanya di bagian manalah si jamurnya, kalau kakak mau melakukan kerokan kulit, di bagian tengah yang central healing atau di daerah tepi? Kalau kakak mau lakukan pemeriksaan KOH, di mana? Ketika
Ya, benar. Jadi kita ambillah bagian tepinya, kita lakukan kerokan, lakukan pemeriksaan KOH ya kan, tetesin untuk mematikan bagian keratinnya untuk melihat lebih jelas di bagian si jamurnya. Maka apa yang kita dapati dari gambaran KOH di bawah mikroskopnya? Maka kita dapati hifa panjang bersekat-sekat. Yes, benar hifa ya. Dengan adanya artrospora. Ya, kalau bisa kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat, dia di bagian mana aja tadi Kak bilang bisa kan? Di tangan namanya tinea manus. Kakak waktu zaman UKM PPD, percayalah Kakak soalnya tinea-tineaan tuh banyak banget. Dan memang karena apa? Karena masalah kulit ini biasanya rata-rata yang kompetensi kan kita kan UKM PPD itu kan untuk kompetensi dokter umum. Maka percayalah, kenali gambarnya, kenali tanda klinis khasnya. Mudah-mudahan sih sekitar 20-30% problem-problemnya biasanya kulit. Oke, kakak soal tinea manus berulang 3 kali. Ada yang nanya tentang treatmentnya, ada yang nanya tentang diagnosisnya, ada yang nanya tentang gambaran mikroskopisnya. Jadi yang gini-gini ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita dapat ya mudah-mudahan lulus gitu ya. Terus kita mau melihat yang satu yang dikasih highlight itu yang daerah janggut. Janggut dia ngambil ke bagian yang berambut ya kan, ada tinea barbe namanya. Ini kuku juga, kuku masuk ke dalam kuku namanya tinea unguium, ke kepala tinea capitis. Ini termasuk yang sulit masuk. Jadi kalau misalnya untuk treatment lain itu rata-rata di kulit biasa, tapi kalau misalnya untuk di bagian janggut, kuku, kepala atau yang sulit dia masuk, kira-kira treatmentnya kakak lebih ke topikal atau sistemik? Sistemik. Yes, benar ya. Sistemik. Kalau misalnya dia mudah masuk, mudah keluar. Kalau susah masuk, susah keluar. Oke? Nah, kita lihat lagi nih kalau untuk niat. Iniannya ini kalau yang ke bagian kepala punya gambaran khusus selain dari artrospora tadi. Nah, tadi kan hifa panjang bersekat-sekat dengan artrospora, kayak gitu ya kan. Ternyata ini tinea capitis dia memiliki gambaran exotrix maupun endotrix dari pemeriksaan KOH-nya. Ingat, endo di dalam, exo di luar ya kan. Jadi kalau misalnya bagian endotrix atau exotrix yang dapat menyebabkan patahnya batang rambut. Gimana? Exo. Kalau exo dia kelupas di bagian luar, endo dia grogot di bagian dalam. Yang mana yang sampai patah? Di bagian luar atau bagian dalam? Yes, benar banget ya. Jadi kalau misal sampai sama kayak misalnya orang patah hati ya kan, biasanya kan karena udah nusuk sampai ke dalam. Kalau misalnya orang dicubit-cubit biasa doang, biasanya kan dia agak yaudahlah gitu ya kan, karena dia di kelupasnya itu bagian luar-luarnya doang. Tapi kalau ditusuk ya sampai ke dalamnya gitu ya kan, perasaannya maka gampang patah lagi itu ya kan, mengandung baper gitu ya kan. Terus yang endo tadi itu namanya endotrix. Maka kalau misalnya dia mengenai bagian batang, maka mematahkan batang rambut sehingga tersisalah si batang yang paling dalam sama si folikel rambutnya. Inilah yang membentuk gambaran black dot ya kan. Ini bukan black ya. Ini black dot ini. Black dot ya, salah tulis ya. Jadi ini penyebabnya trikopiton. Sementara yang exotrix yang tadi dia cubit-cubit permukaan kulit luarnya, maka menyebabkan bagian dari apa kutikulanya si rambut itu jadi terkelupas say. Makanya menyebabkan gambaran dia keabu-abuan kayak gitu. Ini namanya gray patch. Gitu. Kalau misalnya penyebabnya ini berbeda memang. Khusus si gray patch penyebabnya adalah mikrosporum. Tadi kan ada 3 kan, trikopiton, epidermopiton, mikrosporum. Ini mikrosporum ya. Dan mikrosporum ini memiliki gambaran fluoresensi di lampu wood itu kuning kehijauan. Nanti makanya kita lihat tuh di black dot kadang dia nggak gambarkan adanya fluoresensi dari pemeriksaan lampu woodnya kayak gitu. Oke, terus ya ini ya yang tadi gray patch, ya kan? Ini yang gray patch. Ini yang black dot nih. Ini kan titik-titik hitam doang toh. Sementara yang ini namanya carrion. Kalau yang carrion biasanya dia udah ada tanda radangnya. Kalau misalnya tanda radang apa? Merah, panas, dan lain-lain ya kan. Kemudian dia ada sebentuk krusta-krustanya. Gitu. Sementara ini pafus namanya. Udah ada sekutulan-sekutulannya. Oke,
Ini kakak tulis tadi, black dot itu trichopiton, gray patch itu microsporum, carrion itu microsporum bisa, trichopiton bisa. Gimana dengan yang lain kak? Dengan Tinea manus, Tinea pedis, Tinea imbricata, dan lain-lain. Rata-rata itu adalah si trichopiton rubrum ya penyebabnya. Nah, kenapa kakak lagi jelaskan ke trichopiton atau microsporumnya? Jadi yang paling banyak memang kan trichopiton. Dan trichopiton ini bisa mengenai bagian kepala dan lain-lain semuanya. Jadi trichopiton ini DOC pertamanya adalah terbinafin ya teman-teman. Jadi terbinafin ada yang secara sistemik, ada yang secara topikal. Kalau misalnya kalian temukan itu yang bukan sulit masuk, kalian kasihlah terbinafin yang topikal. Ada nggak kak? Ada, tapi memang dia mahal. Maka biasanya kalau untuk treatment-treatment yang di puskesmas ya, kita sebagai dokter umum biasanya semua kembali ke puskesmas. Termasuk BPJS, semua penyakit-penyakit yang kompetensi 4 biasanya kembali ke puskesmas. Jadi trichopitonnya ini terbinafin kian, tapi karena kendala biaya, maka kita bisa pakai treatment dengan ajol. Maka biasa di rumah sakit, bukan di rumah sakit ya, kita treatment jamur jarang ya di rumah sakit di puskesmas. Kita treatmentnya itu masalah jamurnya itu dengan golongan ajol. Itu ada ketoconazole, itraconazole, miconazole, salep, itu krim gitu ya yang kita berikan. Tapi kalau misalnya tadi yang pada kasus Tinea capitis gray patch yang mana dia penyebabnya adalah microsporum, yang DOC pertamanya adalah griseofulvin. Tapi griseofulvin ini kebetulan memang cuma adanya itu yang sistemik, jadi per oral diberikan 1 kali 500 mg. Ini bisa diberikan selama 2 minggu sampai 8 minggu, karena pengobatannya juga butuh waktu, kayak gitu ya kan. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas atau ada yang ingin diulang nih? Oke, ingat ya, kalau misalnya tadi dia microsporum, kita pilih griseofulvin. Ternyata griseofulvin nggak ada. Boleh aja kita pilih golongan azol atau golongan terbinafin. Begitu juga yang trichopiton ya. Terbinafin DOC pertama. Kalau nggak ada, boleh ke griseofulvin ataupun ke golongan azol. Oke, next. Kita masuk sekarang ke si Candida. Kan kita bahas ada Tinea, ada Pterosis versicolor, ada Candida. Ini ke Candida dulu ya. Candida ini penyebabnya adalah Candida albicans. Cuman nggak semua orang bisa terinfeksi Candida albicans. Hanya orang-orang tertentu yang mengalami imunokompromis. Imunokompromis seperti apa? DM, hamil, gangguan imun, penggunaan steroid, obesitas, usia tua. Dan juga di samping itu ada faktor lingkungan, yaitu iklim panas yang cenderung menimbulkan suasana yang lembab kayak gitu. Atau enggak misalnya memang dia bekerja di daerah yang kelembapan tinggi gitu ya kan. Maka ini menjadi faktor risiko untuk tumbuh suburnya si Candida. Oke. Candida ternyata menyebabkan infeksi di bagian permukaan luar sama seperti Tinea. Bedanya kalau tadi si Tinea itu kan dermatofita, makan dermatofit gitu, atau misalnya makan keratin. Kok ini enggak. Candida ini menimbulkan situasi yang lebih lembab lagi. Makin lembab, makin banyak di permukaan kulitnya, makin kelihatan basah, atau nama lainnya maserasi. Begitu jika ada satu lesi Candida, ya umumnya akan diikuti dengan lesi kecil-kecil di sekitarnya. Namanya adalah lesi satelit, atau penyebarannya secara corimbiformis, atau sering disebut dengan hen and chicken gitu ya kan. Ada induknya, ada anak-anak ayamnya di sekitarnya. Ini namanya lesi satelit ya. Jadi biasanya lokasinya di mana aja? Di tempat-tempat yang lembab kayak gitu ya kan. Nanti kalau kita lihat ini gambarnya. Nah, ini dia bisa di daerah lipatan. Ini misalnya perempuannya gemuk, maka berlipat deh makin lembab. Kan kita lihat nih, merah hampir di semua tempat. Ada induk tengahnya, terus ada di bagian pinggirnya gitu ya kan. Ada induknya ini, ada pinggir-pinggirnya ini masih tetap ada. Ini namanya hen and chicken atau lesi satelit. Dan ini maserasi atau istilahnya basah kayak gitu ya kan. Jadi bagian tersebut lebih lembab. Makanya nanti kalau misalnya pun kalian ketemu Tinea tapi di bagian interdigitalis, kalian mau bandingkan sama Candida yang interdigitalis. Yang mana yang maserasi, yang Candida ya. Terus dilakukan pemeriksaan dengan KOH bagian kerokan kulitnya itu, maka akan kita dapati gambaran pseudohifa.
dengan adanya blastospora atau didapati juga adanya budding cell. Terus kita dapat ini, kandida sebenarnya DOC pertamanya itu adalah golongan nistatin. Cuman nistatin pun susah mendapatkan nistatin bedak. Jadi kita dapatin itu golongan azol. Nggak masalah, karena tetap juga adalah terapi topikal, kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita mau treatmentnya secara sistemik, maka kita bisa pakai pilih fluconazole, itraconazole, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kasusnya itu kandidanya itu di daerah oral, kandida oral, kita bisa pakainya nistatin karena nistatin kandida oral, nistatin untuk sediaan oral ada, ya. Terus kalau di lampu wood kan kandida nggak akan menghasilkan efloresensi ya, nggak muncul panas atau pencitraannya gitu ya. Terus ini pityriasis versicolor. Pityriasis dari penamaan semua yang ada pityriasis depannya ya, itu artinya gatal bersisi halus gitu ya. Jadi pityriasis versicolor, kelainan kulit yang gatal dan bersisi, tapi dia punya warna yang banyak variasinya, vertikal, ya kan? Bisa hipo, bisa hiper, kayak gitu. Yang pityriasis versicolor ini penyebabnya adalah jamur, namanya Malassezia furfur, di mana kalau misalnya menginfeksi bagian kulit yang dia serang itu biasanya daerah yang berkeringat, karena memang dia itu di daerah tersebut lebih cocok ya untuk suburnya si Malassezia furfur ini. Malassezia furfur kalau misalnya mengenai bagian kulitnya kan hipopigmen nih dominan daripada yang hiperpigmen. Itu kita sering sebut sebagai gambaran panu dan harus ada skoma halusnya. Dan secara subjektif keluhannya ini sangat tinggi atau sangat meningkat keluhan gatalnya kalau berkeringat. Jadi daerah-daerah yang berkeringat, daerah wajah, dada, punggung, inilah gambaran yang tadi kakak bilang seperti berskoma halus. Ini kalau dilakukan pemeriksaan dengan gambaran wood-nya, maka akan ada kuning keemasan. Dilakukan pemeriksaan dengan KOH, apa yang didapati? Ada gambaran spaghetti and meatball. Ini spaghettinya ya, atau hipa pendek katanya gitu kan, dengan adanya si spora bulat. Inilah kalau si pityriasis versicolor. Oke, ingat tadi di daerah dada, punggung, wajah, ternyata daerah tersebut ada rambutnya gitu ya kan. Kalau berambut tadi nggak boleh kan kata kakak pakai krim, di samping memang daerah tersebut susah untuk masuk krim karena rambutnya, dan juga kalau misalnya dilihat dia biasanya kan kalau ini luas, jadi kalau mengenai satu bagian dikasih krim dan aplikasinya susah, ini akan menimbulkan susah untuk melakukan treatment gitu. Maka biasa kita treatment dengan sampo ketoconazole atau sampo selsan selenium sulfida kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di daerah wajah dia, mau itu dia pityriasis versicolor, tetap krim yang kita pilih ya, karena harus nyaman, penyerapannya juga bagus. Kayak gitu. Kalau dia luas, pilih juga yang sistemik. Kalau memang kita rasa dengan pemberian shampoo nggak nyampe nih, jadi dia kita lebih bagus pakai yang sistemik aja. Pemberian sistemiknya itu bisa sekitar 2 minggu ya, kita berikan 10-14 hari. Oke, ini untuk infeksi virus ada 3 jenis virus yang kita pelajari nih. Infeksi herpes. Halo? Kak, Ya? untuk pasien-pasien dengan misalnya infeksi jamur, Kak, kan ada topikal ya, Kak, yang kebanyakan kita kasih. Kalau misalnya dia tidak luas, biasanya obat apa yang Kak dikasih? Kalau untuk topikal kan? Iya, Kak. Nah, kan tadi kata kakak, kalau dia spesifik penyebabnya adalah trichopiton di golongan dermatofita, kita pilih topikal terbinafin. Tapi kalau misalnya dia itu tidak jelas penyebabnya, ya boleh kita pakai bom biasa, yaitu aljol, kayak gitu ya kan. Kalau misalnya untuk yang golongan kandida, bisa aja pakai nistatin, tapi beda, tapi nggak ada sediaannya banyak, kayak gitu. Ataupun misalnya ketersediaannya jarang. Boleh pakai ketoconazole yang bentukannya itu yang halep atau krim atau miconazole itu boleh diberikan. Kalau untuk yang si golongan versicolor juga demikian. Ini kita bisa pakai golongan azol tapi sediaan krim hanya untuk wajah. Tapi kita pilih sediaan shampoo untuk daerah dada dan punggung kayak gitu. Golongan azol bisa diberikan, tapi kalau misalnya kalian ketemunya itu spesifik penyebabnya adalah trichopiton, itu golongan-golongan tinea, maka pilihlah terbinafin kayak gitu. Gimana? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, melanjutkan pertanyaan obat. Kalau sudah kronis, sebaiknya diberikan apa? Sistemik. Jadi kalau misalnya dia udah kronis,
Kan ibaratnya dia kan enggak, tadi kata kakak disclaimer-nya kan bandel, kita kasih sistemik. Jadi kalau misalnya dia udah lama nggak sembuh-sembuh, itu dikasihnya itu yang sistemik. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ada juga yang dia sudah tidak ada lagi si jamurnya. Kalau udah nggak ada jamurnya, nggak ada lagi gunanya anti jamur. Berarti itu tinggal lesi pasca inflamasi. Berarti tinggal pengobatan kosmetik saja, kayak gitu. Mana? Kalau ada kontraindikasi karena gangguan hepar, nah itu dia. Jadi biasanya kan gini, kita biasanya memberikan treatment itu sekitar 2 minggu lebih kan, apalagi untuk yang memang kita nggak pakai topikal, pasti pakai sistemik, contohnya kayak tinea capitis kayak gitu kan. Kita berikannya kayak mana Kak? Ternyata ada masalah hepar, karena kan memang kan golongan azol ini dapat menyebabkan efek samping yaitu hepatotoksik. Kita bisa pakai istilah dosis denyut kayak gitu. Jadi dosis denyut itu contohnya misalnya kayak itraconazole ya, kita berikannya itu hanya di minggu-minggu awal. Jadi misalnya kan kita basikannya berapa bulan gitu. 1 minggu itu dikasih hari pertama, kedua, ketiga. Tapi untuk di bulan berikutnya hari pertama, kedua, ketiga saja. Jadi ada pemberian dosis denyut kayak gitu. Gimana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk infeksi jamur, saya rasa cukup jelas ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya tentang Wood itu sering ditanyakan, tentang KOH sering ditanyakan, Endotrix, Exotrix ditanyakan, dan treatment-treatmentnya. Oke, inilah singkatannya ya. Ini yang biasanya kita pakai untuk menghafalkan gambaran-gambaran. Izin bertanya, Kak. Iya. Untuk kandidiasis itu apakah sama terapinya kandidiasis yang kutis, yang oral, sama yang di vulvovaginitis, Kak? Atau mungkin berbeda terapinya, Kak? Oke, jadi kan tadi kan kita bahas tentang kandida yang di kulit. Kakak tadi menawarkan treatmentnya itu ada yang golongan azol atau nistatin beda. Ini untuk kulit ya. Terus tadi kakak juga udah sampaikan kalau untuk di daerah oral kita menemukan ada nistatin yang sediaannya itu oral, gitu kan. Biasanya itu yang dia kayak troches gitu yang bisa di apa sih istilahnya itu ya, bisa diisap gitu ya kan, atau enggak misalnya dia kalau apa anak bayi ada nistatin drops. Jadi kita boleh pakai yang sediaan nistatin untuk yang per oral. Tapi kalau misalnya pergunaannya intravaginal, misalnya dia Candida vulvovaginalis, kita biasa DOC pertamanya adalah miconazole yang intravaginal kayak gitu. Jadi emang kalau ditanya golongan azol, nistatin sama efektifnya untuk membasmi si Candida albicans. Oke, gimana tadi pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Iya. Oke, terakhir. Ada lagi nih yang bertanya nih via chat ya. Kak, kalau misalnya lisinya sudah hiperpigmentasi, kira-kira masih ada jamurnya nggak Kak untuk tinea cruris misalnya? Nah, tadi kan Kakak jelaskan nih, ada atau tidak adanya jamur, biasanya kita cek dengan pemeriksaan KOH. Jadi kalau misalnya dibilang, ada nggak Kak? KOH-kan aja dulu. Jadi kalau misalnya memang di KOH-kan, dilakukan pemeriksaan dengan di bawah mikroskop, ternyata masih ada jamurnya, kita treatment lagi dengan abati jamurnya. Kalau misalnya tadi dia, mungkin kamu bilang ini udah lama Kak, udah kayak gini-gini aja terus, maka treatment itu lebih bagus disarankan pakai yang sistemik, kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak ada lagi si jamurnya, maka treatment yang kita berikan itu treatment kosmetik. Gitu. Biasanya dengan apa? Dengan dermabrasi ataupun misalnya dengan pengikisan scalpel atau misalnya pokoknya dengan laser ya gitu-gitu yang untuk terapi pasca inflamasi kayak gitu. Gimana? Oke Atika. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya nih sebelum kita masuk ke infeksi jamur. Ke virus. Oke, kita lanjut dulu ya ke infeksi virus. Jadi, di infeksi virus ini kita belajarnya ada virus herpes, virus HPV, dan pox. Jadi kalau kita lihat di virusnya ini, yang kalau mengenai bagian tubuh kita, dia memiliki gambaran khas, yaitu apa?
Kalau herpes masuk ke dalam tubuh, maka membentukkan kulit kita itu jadi ada lenting-lenting, atau nama ilmiah kerennya vesicle, sampai membentuk bula. Sementara kalau HPV masuk ke dalam tubuh, ke kulit, maka akan membentuk lesi yang berjonjot, atau nama medis cantiknya verrucose gitu. Kalau dia Sipox bisa masuk ke kulit, dia akan menggambarkan gambaran kulit berubah, atau nama lainnya itu umbilicated, kayak gitu ya kan. Kita lihat ke herpes dulu nih. Herpes, ada herpes simplex, ada herpes zoster, ada herpes varicella zoster. Jadi kalau misalnya kita lihat herpes simplex ini adalah virus yang penyebarannya secara infeksi menular seksual. Jadi ada yang herpes simplex tipe 1, yang mana dia itu biasa predileksinya di daerah oral. Ada yang herpes tipe 2, daerah genital, kayak gitu ya kan. Di mana herpes simplexnya ini ternyata nggak serta-merta satu hanya di oral, dua hanya di genital. Karena misalnya pola hidup seks bebas dan lain-lain, atau misalnya gaya seks yang berbeda, maka di tipe 1 bisa ada juga di daerah genital. Padahal dulunya tipe 1 hanya di bagian oral, yang kita lihat di gambar ini ya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan di daerah genital ada tipe 1-nya gitu ya. Terus kita lihat herpes simplex ini ternyata kalau dilakukan pemeriksaan dia itu kan ada yang kayak vesikel gitu ya. Vesikel-vesikelnya ini ternyata nanti seiring dengan berjalannya waktu bisa sembuh gitu ya. Tapi di sisi lain dia bisa diam dan nanti muncul lagi atau mengalami rekarensi. Biasanya rekarensinya itu nggak lebih berat gejalanya daripada yang lesi pertama sekali. Jadi si herpes ini kita bisa lakukan pemeriksaan bisa dengan pemeriksaan Zhang test. Untuk kultur itu butuh waktu lama. Jadi biasa dengan Zhang test bisa kita dapati gambaran multinucleated giant cell. Jadi nukleus-nukleusnya jadi gendut-gendut dan multinukleus gitu ya. Ini berlaku untuk semua jenis herpes, yaitu herpes simplex zoster dan juga varicella ya. Terus untuk si herpes simplex ini sendiri, ini kita treatmentnya dengan acyclovir. Boleh nggak dengan valciclovir? Boleh, kita sesuaikan nanti dengan dosisnya ya. Biasanya kita pilihnya yang acyclovir dengan pemberian yang untuk infeksi pertama sekali itu 7 hari. Tapi kalau untuk infeksi recurrent, tadi kakak bilang dia gejala klinisnya jauh lebih rendah atau nggak terlalu bergejala, maka kita kasihnya cukup 5 hari. Jadi 5 kali 200 selama 7 hari untuk infeksi pertama herpes simplex. Jadi jangan terkecoh ya, hanya sekedar dibilangnya ini sudah terjadi kali kedua. Jangan kita jawab 5 kali 200 selama 7 hari. Karena udah kali kedua berarti udah rekarensi, maka ini harus diberikan selama 5 hari. Itu ya. Ini sering nih jebakan-jebakan soal yang seperti itu. Oke, terus masuk ke varicella. Varicella ini penyebabnya adalah chickenpox gitu ya kan, varicella zoster. Kalau tadi si herpes simplex itu penyebarannya lewat infeksi menular, kalau ini adalah dengan aerogen atau dari udara. Maka nggak lain, orang lain misalnya kena varicella biasanya dilakukan isolasi kan, atau istilahnya kata orang tuanya nggak boleh kena angin-angin. Kenapa? Karena memang penyebarannya secara aerogen. Jadi kalau misalnya ditanya nih ada orang kena infeksi varicella, kira-kira yang kita takutkan menyentuh bagian kulit-kulitnya atau kita ngobrol tanpa masker dengan dia. Gimana? Aloha. Ayo teman-teman, kira-kira kita lebih takut terkena kulitnya atau kita takut kita ngobrol sama dia tanpa masker? Gimana Areti? Oke. Octavia, Melinda, benar ya, ngobrol ya. Jadi jangan takut bersentuhan kulit dengan pasien varicella karena penyebarannya bukan dari kulit itu. Istilahnya pun untuk sampai terjadi erupsi itu biasanya masuk ke dalam tubuh dulu. Makanya kan biasanya orang varicella bisa diikuti dengan gejala prodromal. Salah satunya demam. Baru beberapa hari kemudian diikuti dengan erupsi daerah kulit kayak gitu. Dan erupsinya ini khas banget yaitu sentrifugal. Sentrifugal itu gimana Kak? Jadi awalnya di daerah perut dulu, daerah tengah tubuh dulu, baru dia menyebar ke pinggir-pinggir. Jadi jangan cari lesinya itu di tangan, kaki, wajah,
sebelum kalian lihat di bagian perut dadanya. Jadi kalau misalnya memang udah ada di daerah tersebut, pasti akan menyebar perlahan-lahan gitu. Dan ini ada vesikel, ada bula. Ada yang vesikelnya udah pecah, ada yang masih belum. Jangan dipecahkan ya, karena dia itu harusnya memang tidak pecah. Kalau misalnya dia resorpsi sendiri dengan keadaan limfatik yang bagus, dia harusnya tidak menimbulkan bopeng ataupun misalnya dia keropeng-keropeng. Karena kalau keropeng itu terjadinya setelah pecahnya bagian si erupsi kulitnya tersebut, diikuti dengan infeksi sekunder. Kayak gitu. Jadi jangan dipecahkan. Tapi kalau misalnya kita temu udah bagian yang tersebut udah sempat pecah, maka kita boleh treatment antibiotik sebagai penghancur infeksi sekunder bakterinya ya. Untuk yang varicella dan si herpes zoster treatmentnya sama ya, acyclovir 5 kali 800 selama 7 hari. Jangan lupa simptomatik, contohnya obat-obatan demam. Dan juga jangan lupa kalau misalnya memang dia masih aman, pertahankan bagian tersebut, jangan dipecahkan. Gimana caranya? Bisa dikasih bedak supaya dia jadi dingin, nggak gatel gitu. Kalau misalnya dia gatel, boleh dikasih antihistamin. Jangan lupa kalau varicella ini ternyata bisa dicegah dengan vaksinasi ya. Bisa diberikan selama 12 bulan. Setelah dia 12 bulan sebelum dia masuk usia sekolah biasanya sudah disuntikan. Itu yang si vaksin varicella. Kenapa? Karena varicella kalau misalnya diam-diam aja itu dia dapat dorman di ganglion saraf. Berpotensi untuk keulangannya itu jadi herpes zoster. Jadi dia memang benar-benar diamnya di ganglion. Jadi kalau misalnya terjadi ulangan, maka dia hanya di daerah ganglion saraf tempat dia hidup tadi, tinggal tadi, dorman atau tidur tadi. Jadi kalau misalnya ditanya, si herpes zoster khasnya adalah erupsi yang tadi vesikel-vesikelnya itu secara dermatoma. Hanya di torakal 10 misalnya, atau di torakal 7, atau setentan dengan nervus berapa, kayak gitu-gitu doang ya kan kalau untuk yang si herpes zoster. Dan dia memiliki gambaran klinis ada sedikit sensasi apa, jadi dia kayak panas, menyengat, kayak gitu. Itulah sensasinya si herpes zoster ini. Dan ini berpotensi menimbulkan herpes zoster dengan adanya neuralgia ataupun neuritis pasca herpetik. Kalau misalnya dia setelah treatment herpes masih tetap menimbulkan adanya tadi sensasi panas dan lain-lainnya. Jadi treatmentnya dengan apa? Dikasihlah acyclovir untuk obat virusnya. Dan untuk nyerinya kita kasih nyeri dengan obat-obatan neuropathic pain ya. Bukan kita treatment dia dengan si somatic pain seperti misalnya paracetamol ataupun tramadol, itu biasanya limit berapa gitu. Tapi kita pilihnya itu adalah yang golongan trisiklik antidepresan, gabapentin gitu ya untuk treatment neuropathic pain. Izin bertanya Kak. Ya. Tadi Kak, kalau misalnya mulanya pada varicella zoster sudah pecah kan kita takut ada infeksi sekunder, kita kasih antibiotik. Topikal jenis apa ya Kak kita kasih? Seperti nama merek atau gimana Kak? Nah, kalau untuk obat antibiotik topikalnya bisa mulai dari golongan gentamisin, boleh golongan bazitrasin, ataupun asam fusidat, ataupun mupirosin, itu boleh diberikan. Kayak gitu. Makasih Kak. Oke, untuk si herpes cukup jelas ya untuk treatmentnya. Tadi jebakan-jebakannya juga kakak udah kasih tahu, kata-kata kuncinya juga udah dikasih tahu. Ini sekarang kita masuk ke si herpes human papillomavirus atau HPV. Dia kan tadi kata kakak lesinya berjonjot ya atau berjengger, vegetasi atau verrucous gitu ya kan. Maka dia kelainan kulitnya verruca namanya. Verruca vulgaris, biasanya itu daerah ekstensor, ya kan, ekstensor.